Iyalah, karena anak presiden ada privilege, ada Ada. popularitas. Ya selain dia anak presiden, memang dia memiliki kemampuan. Iya, benar. Karena tidak semua anak presiden bisa begitu juga. Benar, Nah, saya juga kepengen, cuma karena saya bukan anak presiden, nggak bisa. Iya. Sorry, nah, ini jadi ngelantur lagi nih. Oke. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Saudara, hari ini setelah 9 bulan lalu beliau saya undang ke studio podcast kita. Hari ini kita kembalikan lagi ke sini. Bung Tursiman alias Gustur. Ya, Tursiman ini SEMAG. Nah, kali ini beliau kita undang bukan untuk bicara tentang komunitas supir batubara atau KS Bara yang beliau ketuai, tetapi hari ini kita undang beliau sebagai calon anggota legislatif atau DPRD Provinsi Jambi untuk pemilu nanti 2024 yang dihitung mulai hari ini pas 2 bulan lagi ya Gus ya? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Nah, beliau ini dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, partainya Jokowi. Nomor urut berapa Gus? Nomor 4. Nomor urut 4, partainya nomor Partai nomor 15 ya? 15. 15 kalau tidak salah. Iya. Oke. Gustur. Nah, beliau ini sebenarnya lebih dikenal sebagai Gustur. Nama Tursiman itu jarang dikenal orang. Di Jambi ini dikenal dengan nama Gustur. Oke, Gus. Ini tiba-tiba jadi caleg ini tanpa ada aba-aba sebelumnya, ini apa nih? Atau memang sudah ada persiapan dari awal sehingga akrab dengan para supir batubara? Gitu kan. Sorry, ini agak anu dikit ini. Yang jelas terima kasih udah datang ke sini. Ya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih. Saya bertemu kembali di studio kita. Iya, Bang Dori Apa Podcast. namanya? Bang Dori Podcast. Bang Dori Podcast. Iya. Alhamdulillah, memang perjalanan hidup saya itu seperti yang dulu juga saya sampaikan. Kita tidak pernah tahu Iya. apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi besok. Iya. Dan termasuk saya jadi ketua sopir batubara Iya. juga begitu saja mengalir. Mengalir ya. Ya, dan begitu juga masalah saya mencalekkan ini juga. Saya mendaftar itu di hari terakhir. Oh, Pas- waktu pendaftaran caleg ya, kita di hari terakhir ya. Detik-detik terakhir penutupan. Ah, Nah, itulah berkas saya diterima. iya. Jadi memang awalnya tidak terpikirkan untuk mencalekkan. Oh, sebelumnya ada rencana 1-2 tahun sebelumnya tidak ada tidak. planning ke sana, belum ada. Ya, tidak ada rencana. Jadi mengingat adanya satu peluang dan ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan, Iya. saya didorong kawan-kawan untuk maju. Maju. Ya, dan saya alhamdulillah mendapatkan satu wadah atau partai yang masih sangat bersih dan peluangnya kelihatannya besar di situ. Peluangnya besar Ya, di situ. karena- Dulu beliau ini kader partai Golkar. Partai P3. P3 ya. Golkar pernah juga kan? Enggak, Oh, P3 ya. P3. P3. Ya, Cukup P3. lama kan di sana ya. Yang lama Gerindra. Gerindra pernah Jadi juga. dari Gerindra lah ke P3, nah sekarang ke PSI. Udah berapa kali nyalek ini? Aduh, saya sudah pokoknya nyalek terus Bang Nuri. Tiap pemilu ya? Tiap pemilu. Iya, kayak Pak Prabowo ya. Tiap ada peluang capres nyapres juga gitu Iya. ya. Iya. Oke. Karena barangkali memang kita itu tadi Iya. per- Namanya juga usaha. perjalanan hidup saya. Kalau saya usaha, saya riset sih tidak begitu. Nah, namanya juga usaha Ya, namanya untuk usaha mencapai untuk mencapai. perjuangan di dunia politik ini. Ya. Iya. Jadi karena sudah dari dulu berpolitik, Iya. bersinggungan dengan aktivis, Iya, bersinggungan iya. dengan masyarakat sosial gitu Iya, kan. Iya. Ya mungkin ini Jalannya. Jalannya. Gitu. Kenapa pilih PSI? Ini kan partai muda yang di Jambi belum ada mendapat kursi sudah 2 pemilu ya.
dua pemilu Dua ini pemilu ya, Hmm, mulai 2019 ya. 2019. Kalau saya tidak salah nih, silakan koreksi nanti. Ya, kalau soal pilihan di PSI itu Hmm. saya rasa mudah sekali analisanya. Hmm. Yang jelas ini partai lagi hitnya kan. Lagi hit ya. Lagi hit dan Hmm. ada 97 yang dibawanya. Iya, iya. Salah satunya ingin mendorong perampasan aset. Iya, 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 iya. PSI kalau jadi BPJS gratis itu juga ya, saya dengar-dengar gitu ya. Yang kedua, yang tadi kan untuk pejabatnya kan. Iya, iya, iya. Yang kedua, yang BPJS ini, Iya, BPJS. gratis ini. Itu benaran itu. Ya, itu benaran itu. Iya. Akan kita dorong. Cukup ndak APBN kita ini? Iya, iya, iya. Jadi kalau soal bicara cukup sebenarnya kita banyak solusi, Bang. Iya, iya. Nah, Itu urusan orang di sana lah ya. urusan orang di sana. Yang penting kita Yang di jelas daerah ini dulu ya. Kita ikut apa yang dari pusat itu. Iya, iya, iya. Tentu sudah dianalisa, sudah. Nah, kenapa milih PSI? Nah, Gus kan bisa pilih P3 atau Gerindra, partai besar atau Golkar gitu loh. Karena nomor urut kan tidak masalah lagi. Ya memang Melihat peluangnya. PSI Gitu. ini menarik, Bang Dori. Oh gitu ya. Di situ berbagai etnis, berbagai kalau berbeda agama itu apa? Oke. Berbeda agama, berbeda suku. Iya, iya, iya. Jadi situ sangat lengkap. Iya, iya. Dan ketika saya berada Terbuka lah untuk semua kalangan. ya, ketika saya berada di tengah-tengah yang berbeda-beda, di situ kita saling perlu. Oh iya. Justru kalau kita satu ini kadang-kadang misalnya satu suku gitu kan. Iya, iya, iya. Maka kita akan ribut tuh. Akan persaingan. Ya tak? Misalnya Batak semua, maka itu akan ribut. Iya, 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 iya. Kalau Cina semua ya akan ribut. Tapi kalau Jawa, Batak, Multikultur ada di sana. di situ kita saling menghargai. Tapi partai lain kan juga pada umumnya multikultur semua. Ya, tapi yang Ini paling lebih dominan ini gitu. lebih dominan dan lebih dari apa ya, kepengurusnya kelihatan seperti itu. lebih ya kelihatan seperti itu. Dan di sini antara kita jadi sungkan-sungkan, jangan gitu loh, jangan gitu loh. Oh, gitu. Nah, jadi akhirnya timbul kebaikan di situ. Pemilu 2019 PSI di Jambi dapat berapa suara? 2019 Totalnya untuk provinsi. di Jambi saya kurang paham karena iya. memang saya baru kan. Iya, iya, iya. Saya iya. baru, saya belum Ini udah masuk jadi kader atau jadi cuma buat nyalek? kader langsung nyalek. Udah jadi pengurus? Belum. Belum ya? Belum. Jadi Masih anggota. berproses ya? Anggota dulu. Lain kalau ketua umumnya ya 2 hari masuk langsung jadi ketua umum. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Sorry. Ini kita bercanda. Nah, Bercanda. kalau ketua umum tuh punya kelas yang sangat Oh iya, tinggi. iya. Nah, maksud Jadi saya ada dia, proses. dia kan? memang penuh dengan kewajaran. Iyalah, karena anak presiden ada privilege, ada popularitas. Ya selain dia anak presiden, memang dia memiliki kemampuan. Iya, benar. Karena tidak semua anak presiden bisa begitu. Benar, juga. saya juga kepengen, cuma karena saya bukan anak presiden, nggak bisa. Iya. Sorry, ini jadi ngelantur lagi nih. Oke. Nah, bicara peluang ini PSI di Jambi, dengan sudah menjadi sesuatu yang sekarang luar biasa lah PSI ya. Iya. Melakukan perombakan besar-besaran, ketua umumnya anak presiden ya. Manajemen partainya juga katanya dibenahin. Kira-kira peluangnya gimana nih? Gus langsung ke provinsi ini loh. Lebih berat ini loh. Ini ya. Kalau kita Kenapa tidak ambil kota misalnya? Jadi DPRD kota. begini Bang, ketika kita mengambil kota itu, Iya. kita sudah melihat Iya. kenapa saya di waktu saya nyalon provinsi dulu di Gerindra itu saya dapat 7.000 suara. Iya. Nah, namun yang lebih tinggi ada, jadi kita tidak jadi. Oh. Ya. Nah, jadi ketika itu saya nyalon DPR kota, Iya. saya dapat suara sedikit. Oh. Nah, kenapa? Rupanya pergaulan saya ini kan
Lebih luas. lebih luas. Oh. Jadi tidak mengumpul di satu daerah. Iya, iya, iya. Misalnya Kecamatan Telanai Iya, saja. kalau gitu. kota mungkin hanya 3 kecamatan. Iya. Mungkin Telanai, Danau Sipin, Danau Iya. Teluk. Ternyata ada teman di Jambi Timur lebih Iya, banyak ada ternyata jadi. kawan saya. Oh, apa, begitu. Jadi, Jadi prospek ya. jadi sedikit di setiap Sedikit-sedikit, apa. ya. Nah, alhamdulillah sekarang tersimpul gitu kan. Targetnya berapa suara nih? Ya. Sudah dihitung belum? Bisa duduk berapa kira-kira estimasinya ini? Ya target kalau caleg ini kan Ya paling tinggi tapi paling- bisa duduk lah. paling Gitu. enggak 10.000 lah. 10.000 ya. 10.000 suara. Kota Jambi itu ada 451.000. Ya kalau 10.000 kan sedikit buat saya. 451.700 berapa ya? 23 apa berapa ya jumlah DPT? Ya, kalau kalau 10.000 ya kecil lah itu kecil kan. lah. Jumlah supir batubara. Jumlah supir batubara di Kota Jambi berapa kira-kira? Kalau supir batubara di Kota Jambi kurang lebih yang di kota ya. Iya, itu iya. 1.500-an lah. Nah, 1.500-an. 1.500. 1.000 aja udah modal sama kan. Iya. Ini udah dikoordinasikan belum? Sebagai ini Pak Ketua nyalon ini gitu Ya, kan. memang Iya. secara apa kita kan komunikasi di grup kita. Jadi Iya, sudah iya. otomatis tahu gitu. Iya, tahu ya. Udah tahu. Artinya mereka juga lah yang mendorong nih Mereka gara-gara yang ini. mendorong kita. Oh. Jadi memang mereka minta Iya. selama ini kan siapa sih orang tua kita gitu kan. Iya, 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 iya. Yang tidak ada Mewakili mereka gitu. mewakili mereka. Ya selama ini aspirasinya mungkin terhambat atau tidak Ya, banyak sampai- diperjuangkan. Sampai saat inilah. Sampai saat ini. Sampai saat Nanti kita ini- ke sana nih bicara sedikit Iya. tentang supir batubara. Artinya mereka udah tahu ini ya. Udah tahu. Mendorong Gus Dur untuk maju ini. Ya kita memintalah kepada kawan-kawan Hmm. anggota supir-supir kita itu Hmm. minimal tahu perjuangan ketuanya itu mencalon tuh untuk apa. Iya, iya, Kan iya. gitu. Memperjuangkan nasib Nah, mereka juga memperjuangkan nantinya. nasib mereka. Iya, nanti kita bicara soal Oke. itu apa yang mesti diperjuangkan. Nah, 1.000 ini 1.500 ya. Ya. Katakanlah 1.000. Kalau mereka punya keluarga 5 atau 6 orang misalnya satu rumah itu udah tercapai, Gus. Tercapai ya. Nah, tapi mau manajemennya gimana ini? Nah, Memantau itu dia. mereka nih. Kan perlu juga ini strategi gitu kan. Jangan nanti mereka malah lari. Ya memang kalau di kalangan supir ini kan politik ini sebenarnya udah jenuh kan. Karena selama ini tidak ada yang mewakili. Jenuh maksudnya Jenuh para dalam supir ini. artian ketika mau pilih siapapun ya ndak kenal kan. Oh, Nah, begitu. Mau siapapun yang jadi begitulah gitu kan. Iya, iya. Akhirnya kita kesannya dianaktirikan. Nah, Hmm. kalau ini ketuanya maju dan jadi mudah-mudahan mereka punya bapak yang bisa membawa aspirasi. Karena yang mereka. maju ini adalah ketuanya sendiri. Iya, ketuanya. Ketua Komunitas Supir Supir Batubara Provinsi Jambi. Iya. Nah, ini berapa jumlah anggotanya kalau seprovinsi, Gus? Kalau semua Iya. sebenarnya kalau kita ini kan komunitas sopir ini terlepas yang daftar anggota maupun tidak Iya, daftar anggota. Iya. Sebenarnya dalam kaitan perjuangan komunitas supir batubara KS Bara. Hmm. Jadi terlepas dia supir di mana itu otomatis ketika komunitas kita terbentuk, Hmm. nah secara hukum, secara sosial Hmm. kita selalu perjuangkan hak-haknya. Hmm. Karena contoh misalnya saya tidak memperjuangkan hak pribadi seseorang sopir, Hmm. tapi memperjuangkan hak bersama, Hmm. hak sopir secara keseluruhan. Iya, iya, Misalnya kita perjuangkan harganya naik, dan setelah ini kita perjuangkan, alhamdulillah sampai hari ini harga sudah naik, sudah cukup lumayan, dan sekarang lagi happy gitu kan. Harga batubara ini. Harga batubara lagi enak. Hmm. Walaupun pengusahanya justru mengeluh. Kenapa menurut? Ya karena upahnya terlalu tinggi kan. Oh, Tuh. iya, iya, iya. Jadi itu kan Jadi berapa total ini jumlah supir tadi? kalau total sopir yang ada untuk batubara Seprovinsi Jambi. seprovinsi Jambi itu kurang lebih 12.000 lah. 12.000 berarti 12 armada ya. 12.000 armada. Ya, mungkin lebih lah ya kalau melihat dari di perjalanan itu mungkin sekitar 16.000 ya. Fenomenanya Ya, kalau 12.000 itu bisa dikoordinasi semua, kenapa enggak nyalon DPR RI aja?
Iya kan? Iya 12.000 Tadi, dikali Beh, dikali tadi 10 orang udah berapa? Nyalon provinsi Beh sudah dipertanyakan. Nah ini kan matematikanya begitu, hitung-hitungnya Enggak. seperti itu. Kita kan Kalau di manage betul kan bisa ini. Iya. ya kita coba Dikoordinir. dulu karena batu bara berkaitan dengan provinsi, Iya, nah, iya, kita coba di DPR provinsi. Iya, iya, iya. Karena pertama kan kita sudah berapa kali nyuratin DPR provinsi juga Iya. tidak ada tanggapan kan. Iya, nanti kita bicara detail soal itu. Jadi makanya Kita masih ke provinsi dulu. PSI ini Iya. dulu. Syarat untuk menjadi caleg PSI ini apa? Ada syarat khusus? Ini karena saya tanya terus PSI karena PSI ini kan agak ya viral Ya, sekarang viral, gitu viral. ya. Jelas itu. Menjadi sorotan gitu. Syaratnya ada syarat khusus mungkin? Kalau syarat khusus saya rasa tidak ada lah. Tidak. Katanya biaya caleg ditanggulangi oleh partai, tidak? Atau biaya sendiri? Kalau saya biaya sendiri ya. Oh, biaya sendiri ya untuk mendaftar, Ya, biaya mendaftar. apa kesehatan Ya, segala semuanya macam. biaya sendiri. Berkas, oh Ya, biaya sendiri. biaya sendiri. Saya dengar-dengar kan gitu, Ya. PSI dibayarin gitu, enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi memang di PSI ini dari kita untuk kita, saya lihat sih. Kalau komitmennya apa? Kontrak politiknya dengan Kontrak partai apa? politiknya yang jelas kita itu anti korupsi lah. Anti korupsi. Iya, anti korupsi. Makanya Nah, ini setiap benar ini, ya. setiap caleg itu tidak boleh dia money politik. Oh, ini menarik. Berarti dalam kampanye ini maksudnya Iya, ya dalam sekarang ini ya. kampanye, Iya. Mm, Sekarang ini kita masa kampanye nih. Iya. Sampai nanti menjelang hari H tidak boleh melakukan tindakan money politik, begitu Tidak PSI. boleh, iya. Oh. Nah, itu. Jadi Nah, seperti money politik kan seperti apa nih? Kalau sembako kan bisa. Ya. Money politik dalam bentuk uang cash. Jadi money politik dalam atau dalam bentuk apapun tidak boleh. Dalam artian begini, ini saya koordinir Pak RT misalnya kan. Bekerja sama dengan Pak RT pula Iya, kan. iya, iya. Terus kemudian minta 10 orang, ini duitnya 10 untuk 10. Iya, iya. Sekian. Nah, itu kita tidak boleh. Oh, apalagi menjanjikan ya. Apalagi menjanjikan. Jadi, Tapi kalau dalam bentuk barang kan bisa, Gus. kalau dalam bentuk barang Kan saya banyak sih caleg sekarang mengkamuflase itu. melihat-lihat lah. Beliau lihat gimana nih, Gus? Nah, dalam artian gini kan. Ah, ah. Kalau misalnya kita diundang Iya, iya. di suatu acara, Iya, misalnya ada acara lomba mewarnai misalnya. Iya, kan? iya, untuk anak-anak Iya, gitu untuk ya. anak-anak. Iya. Ya kita ngasih hadiah gitu kan, rasanya sih itu Sasarannya ke orang tuanya ya, bukan karena anak kan tidak bisa milih. ya artinya kita memberi apresiasi terhadap Iya. perlombaan itu kan. Oh gitu ya. Nah, tidak kita minta juga nanti coblos saya ya, nah, kan tidak ada. Ya beda-beda tipis Beda-beda. Gus saya. Nah, artinya kalau itu kita tidak berbuat, Ya. caleg nih datang ke suatu acara nggak ngasih apa-apa gitu, Iya, iya, iya. bagaimana dia? Minimal untuk konsumsi saat itu gitu ya. Minimal Mengumpulkan yang orang. tadi, yang kepentingan bersama tadi kayak hadiah, Oh. hadiah. voucher. Tapi Gus yakin bisa, ya mohon maaf ya, bukan saya ini. Ya. Kondisi hari ini gitu kan. Ya jangankan kita yang seperti ini di daerah, di sana pun mereka kencang juga main ininya. Yakin ini bisa terpilih? Jadi saya Apa karena sopir batubara solidaritasnya tinggi gitu atau gimana? Jadi saya sudah turun di lapangan Bang Dori Iya. dan saya lihat kejenuhan politik masyarakat ini sudah mulai positif ya. Positifnya kenapa? Saya berkumpul dengan masyarakat, mereka juga rata-rata ngomong tidak suka money politik. Tapi diterima. Ya ada yang menerima, ada yang tidak. Dan saya yang banyak saya datangin itu mereka walaupun selama ini money politik dia mulai merasakan bahwa rugi gitu loh. Oh gitu ya. Ya, jadi saya sudah melihat Percuma udah ngasih gitu ya. sekarang misalnya saya nih tim sukses ngumpulin duit dari caleg untuk dibagikan ke masyarakat. Iya, iya, iya. Calegnya jadi dia juga akan lupa Oh. gitu. Apalagi nggak jadi gitu kan. Nah, Kekecewaan itu ya. kekecewaan itu akibatnya apa? Harapan 5 tahun selesai oleh uang. Makanya ada pemikiran yang baru.
Ketika ada caleg, nah ini hati-hati juga untuk caleg yang mau money politik, karena uang yang akan dibagikan itu akan dikantonginya sendiri, Bang Dori. Iya. Karena kapan lagi misalnya 50 orang kali 100. Artinya uang diambil, nggak dipilih. Nggak akan disebarkan. Oh, jadi caleg udah ini ya, udah berpikir ke sana ya. Udah mengkhawatirkan itu juga. Khawatir ya? karena apa? Saya dapat uang misalnya 5 juta. Kalau saya bagikan kayak gitu-gitu juga lah. Iya. Apalagi caleg yang tidak pernah bersentuhan. Iya. Dia nggak akan berani juga datang ke situ. Mana ini menagih apa? Nggak ada. Oh gitu ya. Caleg kebanyakan sudah ngasih, takut dia untuk. Tapi sekarang masih banyak itu, bahkan caleg-caleg ya mohon maaf, caleg DPR RI juga ada nih di tempat saya ini. Ya makanya. Udah ngasih uang. Makanya silahkan aja kalau mau money politik. Belum tentu dipilih masyarakat. Belum tentu dipilih Artinya masyarakat. Gus membaca sekarang bahwa masyarakat Jambi lah khususnya sudah mulai cerdas lah memilih. Sudah cerdas, Bang. Jadi apalagi kalau memang syarat mencaleg itu memiliki visi dan misi kan. Nah, terus bagaimana cara meyakinkan masyarakat Ya, supaya saya yang adalah pertama, caleg terbaik yang pertama, harus dipilih? kita harus menyampaikan dengan masyarakat bahwa untuk mencalekkan diri menjadi anggota DPR itu harus punya modal. Nah, modalnya adalah visi dan misi. Visi dan misi, oke? Apa sih yang mau dibawa gitu? Jangan ujuk-ujuk dari luar kota yang tidak pernah bersentuhan berdebat, tidak pernah kita berdebat, tidak pernah kita memperjuangkan masyarakat. Memperjuangkan masyarakat kan pahit ini kan. Iya. Kadang seperti yang Gus lakukan selama ini ya. Salah benar kita juga dihujat gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba ada orang dengan duitnya tadi untuk membayar masyarakat. Iya. Masyarakat sudah pintar gitu. Iya. Masa dengan 100.000 orang luar jadi anggota DPR, bukan saya anti ya, tapi artinya masyarakat ini yang saya tarik di tengah masyarakat, dia tidak akan memberikan peluang untuk orang luar yang tidak pernah berbuat. Gitu ya. Ya memang kalau uangnya saya yakin bisa diterima gitu kan, tapi Allahu alam ya kalau dicoblos gitu. Itu kan di level menengah ke atas Gus, yang tingkat kecerdasan berpikirnya sudah lebih tinggi ya. Ya mohon maaf di level masyarakat menengah ke bawah, apalagi dengan kehidupan ekonomi yang sekarang ini lagi sulit, apa ndak menggoda tuh uang 100, 200, 300 ribu? Iya. Bisa mengalihkan hati nurani mereka jadi. Ya memang kalau kita. Itu pernah dikaji ndak itu? Pasti itu Bang, kalau yang namanya masyarakat itu banyak yang sulit kan. Iya. Banyak yang sulit, tapi juga tidak banyak juga yang biasa-biasa, yang menengah, yang ke atas gitu kan. Jadi saya misalnya di kalangan pedagang lah ya, mereka sudah sangat anti tuh money politik tuh. Kalau gitu masyarakat Jambi ya udah, artinya para caleg di Jambi yang dapilnya kota Jambi ya harus berhati-hati juga nih, karena Gus ini sudah meneliti ke masyarakat bahwa money politik tidak jaminan untuk bisa dipilih. Jadi bekal keyakinannya nih bagaimana meyakinkan masyarakat. Satu modal yang tadi, yang kedua adalah cost memang. Iya. Modal politik jelas itu. Jadi tidak ada makan siang gratis kata dalam politik. Jadi kalau memiliki dua-duanya lebih bagus. Artinya kalau saya kan hanya memiliki mungkin elektabilitas, atau artinya memiliki visi dan misi untuk berjuang, semangat perjuangan. Ada yang memiliki semangat perjuangan dan ada juga memiliki uangnya juga. Jadi kalau dua-duanya itu lebih bagus gitu. Tapi money politik boleh juga. Gitu. Artinya apa? Seperti kita pasang baliho itu kan cost juga. Biaya-biaya politik itu kan. Ya kalau itu kan wajar ya. Alat peraga, cetak kalender, stiker, kartu nama segala macam, ada baliho.
spanduk. Tapi kalau Tapi yang kita masang maksudkan money bali, politik ini masang tadi kan bali, serangan pajar itu. ini kan banyak juga caleg yang tidak punya sama sekali. Oh. Mungkin dia untuk melengkapi segala macam persyaratan gitu kan. Ada yang berlebihan. Nah, jadi yang tidak punya sama sekali dan yang berlebihan inilah yang nanti akan kesulitan. Gitu. Oh. Jadi kelebihan duit dia semua orang langsung ditawari duit. Dia tidak pakai menawarkan PC, perkenalan, pokoknya kumpul berapa gua bayar. Itu memang ada. Ada gitu ya. Karena duitnya mungkin banyak. Banyak ya. Nah, itu. Tapi terkadang ya mohon maaf yang begitu yang sering suka jadi yang banyak uang ini. Asal memang Nggak tahu ke depannya seperti asal apa. kita sepakat masyarakat Jambi mau diberi uang mungkin jadi itu. Tapi kembali kepada masyarakat lagi. Iya, Masyarakat Jambi mau nggak diberi uang dengan uang 100-200 memilih. Itu. Iya, Jadi ketepatan juga orangnya gitu. Memang ada, saya tidak memungkiri ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Tapi sulit juga dicari gitu kan. Iya. Karena orang sekarang emang gue bisa dibeli, ada juga yang begitu. Iya. Walaupun ngasih Apalagi iklan sekarang gencar ini. hati-hati. Anti money politik ini. Oke Gus, apa yang ingin Gus perjuangkan nanti di DPRD provinsi apabila terpilih terkait dengan komunitas yang Gus Dur kawal ini gitu kan, ketua ini, para sopir angkutan batubara. Apa sih persoalan-persoalan mereka yang memang sangat penting untuk diperjuangkan di DPR? Apakah selama ini memang belum pernah atau mungkin yang memang tidak pernah sama sekali dibicarakan gitu. Nah sebelum Gus jawab, kita minta dulu nih penonton kita untuk subscribe dulu nih, terutama para anggota KS Bara yang tersebar di Provinsi Jambi yang sedang menonton ini. Sang ketua sekarang sedang berjuang untuk menjadi caleg dan seluruh supir ya. Seluruh supir ya. Nah, kira-kira apa nih Gus? Yang nanti kalau Gus Dur memang terpilih ya, duduk kita doakan begitu menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi. Selain dari memperjuangkan hal yang lain, tentunya sebagai wakil rakyat ya tidak mesti harus memperjuangkan nasib para sopir saja ini kan. Tapi kita ke komunitas ini dulu yang menjadi basis utama dukungan Gus Dur untuk duduk di DPRD provinsi. Apa kira-kira? Jadi setelah saya menjadi ketua KS Bara, jadi sedikitnya memahami tentang bagaimana kekayaan alam ini dikelola oleh pemerintah, gitu kan? Dan permasalahannya adalah Bang Dori, pemerintah daerah ini tidak memiliki hak mengambil dari hasil itu. Semuanya itu ditarik dulu ke pusat. Baru nanti dianu lagi. Bagi hasil. Artinya juga semau-maunya nih nempaknya kan. Semau-maunya orang pusat. Orang pusat. Kita yang punya kekayaan, mereka lebih banyak. Mereka yang lebih banyak. Jalan kita juga di sini hancur. Dan kita tidak memiliki regulasi untuk itu. Jadi kita betul-betul seperti ya kalau kita bahasa dirampok itu mungkin lebih itu kan. Akibatnya apa? Masyarakat kita bukannya membawa berkah ini batu bara, tapi membawa malapetaka. Banyak hal-hal kayak kecelakaan, kayak kemarin mahasiswa meninggal dan lain-lain. Akibatnya yang buruk saja yang dapat. Nah, makanya ketika itu saya coba diskusi dengan beberapa dengan Pak Bupati, saya diskusi termasuk dengan Pak Gubernur. Saya coba untuk menerobos itu. Saya mencoba menyampaikan ide. Bagaimana kita bikin konsensus khusus. Ini adalah permintaan masyarakat, konsensus masyarakat Jambi. Jadi kita menerobos aturan pusat itu dengan menciptakan konsensus atau kesepakatan masyarakat Jambi. Misalnya gubernur kita punya target 36 juta ton dalam setahun kan. Nah, kalau seandainya
kita minta 100.000 saja, 1 ton ya, per ton. Dari harga batu bara di luar negeri itu 2 sampai 4 juta kan. Kita minta 100.000 saja. Itu 1 tahun kita berarti kali 36 juta ton berarti 3,6 triliun. Duitnya tuh Bang Hudori. Nah, ya. Kalau itu kita bisa membuat konsensus, memaksa aturan undang-undang minerba, nah maka kita bisa mengolah uang itu untuk apa? Selama ini berapa sih yang kita dapat, yang Gus ketahui? Sekarang ini kan keterbukaan boleh dikatakan tidak ada. Kemarin saya diskusi dengan Bupati Bungo, dulu dia ngambil Rp5.000 1 ton. Nah, sekarang katanya sudah tidak boleh lagi. Ngambil maksudnya dipotong langsung? Dipotong langsung. Dari pengusaha. Untuk masuk ke kas daerah? Untuk masuk kas daerah. Nah, itu tidak ada. Jadi, sekarang boleh dikatakan ya menunggu saja gitu. Ya, artinya semua sekarang udah diambil pusat. Ya. Nanti pusat membagi-bagi. Padahal dana itu... Berapa persen sekarang daerah dapatnya? Saya tidak, tidak sampai ya tidak signifikan tidak signifikan lah ya. Kalau hari ini Jambi ini diberi lebih besar seperti Gus bilang tadi 100.000 aja per ton, 3 triliun 600 miliar. Iya, hampir 3,6 triliun ya. Ya. 3,6 triliun per tahun. Per tahun. Waduh, Jambi udah makmur. Udah makmur, sedangkan masyarakat kita. Tapi nyatanya sekarang jalan desa banyak yang hancur, jalan kabupaten, masyarakat jalan kita, nasional pun gitu. Masyarakat kita jumlahnya mata pilihnya aja baru 2 juta sekian. 2.800.000. Oh iya. Kalau kita bagi-bagi itu 3,6 triliun. Iya. Satu orang dapat berapa? Satu orang dapat berapa? Coba. Berapa ya? 20 jutaan kali ya? Atau berapa ya? Coba. Artinya benar kata Mahfud MD ya? Iya, benar. Jadi kalau semua tambang ini dikelola dengan maksimal, maka seluruh rakyat Indonesia itu akan dapat. Dan saya menganalogikan kan, ketika 36 juta ton itu dikeruk dari Jambi kan lubangnya besar. Iya. Dan 20 tahun ke depan itu sudah menjadi danau dan kemungkinan batu bara sudah habis. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak kita ketika ini kita konsensus ini tidak kita perjuangkan, gitu. Berarti ini nanti yang akan Gus perjuangkan di ini wajib, DPR. Wajib. Jadi selama ini ada mereka perjuangkan itu. Sekarang kita kalau ke rumah sakit aja Bang Dori, ya sedih. Dokter hari ini kita masuk rumah sakit, dokter besok baru nengok. Ya karena kekurangan dokter. Kekurangan dokter spesialis. Artinya kaitannya dengan uang ini banyak, kita bisa cari dokter yang lebih banyak. Kita bisa sekolahkan anak-anak Jambi. Kalau uang banyak tuh pasti apapun bisa kita perbuat, ya. Madrasah, termasuk Jambi yang kurang sarana pendidikan, mungkin menghindar kemacetan bisa bangun flyover. Sekarang malah sulit kita ya. Apalagi BPJS gratis. Terus kemudian dana kita ada. Jadi rakyat Jambi itu bukan cukup makan aja Bang. Jadi tadi Gus Dur ingin mengajak pemerintah daerah Jambi melakukan apa tadi istilahnya? Konsensus bersama untuk berjuang di pusat. Rakyat Jambi, bersama rakyat Jambi. Bisa itu? Ini kan kewenangan orang pusat. Ya kalau mestinya kan anggota DPR RI kita yang dari Jambi selama ini berjuang untuk itu. Saya rasa kekuatan yang terbesar adalah masyarakat, Bang. Kalau masyarakat menolak adanya tambang batu bara, sekarang mau apa? Kenapa itu tidak selama ini dilakukan? Saya ekstrim saja masalahnya, apalagi tadi mendengar bahwa yang didapat Jambi itu hanya sedikit. Yang nyari makan sana supir pun tidak sejahtera loh, Gus. Kenapa saya bilang tidak sejahtera? Karena terlalu banyak jumlah supir. Mereka butuh waktu yang begitu lama dari mulut tambang sampai ke dermaga, sampai ke pelabuhan. Berapa jam atau kadang bisa 2 hari, 3 hari, berapa habis biayanya gitu. Sekarang ini bukan hanya tidak cukup Bang Odori, memang menyedihkan. Nah iya itu tadi. Menyedihkan dan ini sepertinya berjalan begitu aja. Gitu. Dan kita memang para supir ya saya salut lah kalau saya melihat ya. Iya karena mereka ada pilihan. Mereka susah juga nyari kerja mereka, gitu ya.
di jalan itu kalau kita nggak kuat, kita 3 hari, Pasti. 3 hari di jalan. Mereka 3 hari. Mereka sanggup berjalan ini bawa mobil, merayap. Sebentar berhenti, sebentar ini. Wah, kalau kita sudah ngamuk itu, Pak. Benar. Tapi kalau mereka saya salut gitu. Ya, satu Tetapi sisi kita kesal dengan supirnya karena berdampaknya besar. Sisi lain mereka juga kita prihatin. Hasil yang dia dapat tidak ada seberapa gitu. Makanya tadi. Pertanyaan sekarang nih, siapa sih Gus yang sejahtera dari bisnis batu bara ini yang ada di Jambi ini? Yang sejahtera ya broker-broker inilah. Pengusaha jelas, pengusaha tambang. Pengusaha. Broker-broker maksudnya yang mana nih? Broker ini kan cuma main HP, weh. Ada pembeli dari Jepang misalnya kan. Oh gitu. Oke, bos. Hubunginlah pemilik tambang, hubunginlah punya batu. Iya. Nah, yang modalin siapa dulu, Pak? DO ini masyarakat juga yang modalin dulu. Batu sampai ke pelabuhan, telepon lagi, bos, batu di pelabuhan sudah terkumpul sekian. Nah, duit masuk ke rekening dia dulu, baru bayar ke sini. Artinya masyarakat yang jadi korban untuk modalin orang ini. Betul. Jadi dia tidak punya modal, tapi dia bisa beli batu bara di sini cuma 1 juta, dijual keluar 2 juta. Bayangkan, kita di sini 5.000 saja berebut, dia untung 1 juta. Miris juga ya. Tuh, nah, makanya sekarang ini kalau saya jadi gubernur, kalau kan, ya enggak apa-apa, kita mimpi dulu ini. Kalau kan, apalagi kalau saya jadi gubernur gitu. Iya, kita. Iya. Okay. Jadi paksa. Sekarang harga batu bara tingkat dunia itu berdasarkan dunia kripto sekian gitu kan. Sekarang kan kita tidak bisa mengikuti dunia maya yang kripto ini kan. Nah, misalnya dolar sekian gitu kan. Kalau memang kebutuhan satu pabrik kita jual langsung, kalau hilirisasi ini kan, kebutuhan kita saja, Pak, untuk Indonesia, misalnya untuk PLN, untuk pabrik-pabrik itu sudah bisa membeli harga dengan mahal. Tidak mungkin kita jual harga dasar dari dunia kan. Harga dunia itu kan mengatur kita itu. Kita yang punya barang, dia yang ngatur harga. CPO kita, ya, kalau saya lihat, semua. Ya, mohon maaf sebelumnya kepada siapapun ya. Tidak ada kewarasan dalam hal ini masalah bisnis batubara, tambang batubara di Jambi ini. Ya, apa sih untungnya buat daerah? Kalau saya jadi gubernur saya tutup. Memang mau apa coba? Iya, kalau ini di stop. Kalau Anda mau sekarang 100.000 kami potong. Masuk ke rekening masyarakat. Rekening masyarakat. Konsensus tadi kita bentuk. Jadi inilah kawan-kawan aktivis yang harus kita itu bergerak. Kita apa jangan masih ada ini? Apa masih ada aktivis-aktivis yang kritis terhadap ini? Ya sekarang kan yang hidup kita lah. Ya kita lah yang harus kritis kan. Ya saya dengar ada juga lah asosiasi apa, komunitas apa yang juga mendulang keuntungan di sini gitu loh. Ya artinya bolehlah berpikiran. Makanya saya kan sering teman-teman banyak juga yang tidak cocok. Karena apa? Karena pemikiran saya itu tidak ke kantong pribadi. Jadi ke kantong pribadi itu dengan sendirinya ketika di atas ini memikirkan, maka kita akan masuk besar, Pak. Gitu. Contoh misalnya yang saya sampaikan tadi, 100.000 terkumpul di situ. Kita dapat misalnya gaji 20 juta. Iya. Ya untuk level-level masyarakat gitu kan. Misalnya pegawai negeri dengan bonus apanya itu per bulannya yang dilakukan wali kota, bupati. 3,6 triliun bagilah kita berapa kabupaten duitnya. Silahkan Pak Bupati kasih honor pegawai negeri, honor pegawai dengan uang itu tambahannya. Itu bisa 20 juta. Mestinya begitu tuh, ya. Rakyat nggak perlu lagi kita ngasih rakyat nih BLT, bansos segala macam. Ini tenaga honor tuh Bang Hodori sekarang digaji dari iuran pegawai yang ada. Cuma 1.500.000. Ini honor yang tidak ini dah sampai Pak.
Jadi kayak di puskesmas itu ada honor cuma 600.000. Itu yang TKS ya? TKS ya. Nah, ditambahlah dengan honor dari patungannya pegawai-pegawai yang lain. Kasihan Kan ya? menyedihkan. Sementara mereka melayani. Sementara kadang mereka Jam kerjanya juga dari pagi yang sampai sore. bekerja mereka. Iya. Gitu. Kalau yang lain kan kadang-kadang ya sudah kurang memahami IT yang Iya, sedang anak-anak honorer berkembang. yang kerja itu Yang banyak di bekerja. kantor. Nah, Jadi sapi perah. tapi jadi. kita sedih gitu loh. Iya, Kok iya. yang memikirkan honor dia pegawai-pegawai lain yang gajinya pun masih kecil-kecil. Sementara negara ada mikirkan Sementara itu. negara seolah tidak mampu gitu. Iya, Padahal iya. ini duit banyak. Banyak. Ini. Apalagi di Jambi ya. Nah, Jambi kita baru bicara batu bara, Belum lagi minyak, belum lagi sawit, lain ya. belum lagi ada emas, Iya, belum iya, lagi iya. ada macam-macam. Sebenarnya Jambi ini bisa Ya. kaya makmur rakyatnya. Tanah gundukan aja dijual laku kok. Iya, iya. Ah, enggak usah yang lain-lain, tanah saja banyak yang gundukan-gundukan itu dijual laku. Kenapa kita nggak sejahtera itu? Ada apa ini? Nah, di situ Inilah yang menjadi kegelisahan seorang Gus Dur, ingin duduk di DPR. Insya Allah ya. Iya. Ya, Kembali saya- ke ini Gus. Basis utama lumbung suara itu tadi Pak supir ya. Ya, Apa yang sudah Gus Dur lakukan terhadap mereka ini? ya sementara ini kita sih bergerak di bidang sosial, Pak. Ini modal sosialnya ya. Sosial kita membantu pemikiran, memberikan motivasi dan kemudian mengikat komunitas ini dengan kaitan misalnya saling bantu membantu. Kalau ada yang sakit atau ada yang kecelakaan atau Kalau apa ya. yang sifatnya gerakan-gerakan yang memang kapasitas kita belum sampai ke sana. Tapi kalau komunitas dalam kaitan kesulitan, kerjasama, gotong royong, kita sudah berjalan. Kalau ada yang sakit, kita patungan, ada yang meninggal, kita patungan untuk Selama ini saling. tidak ada dikoordinir seperti itu. Ya selama ini kan tidak ada kok. Semenjak Seperti itu. kita mulai Ya, ada seperti itu sejak ya. kita mulai. Ada arisan atau pungutan bulanan, Kita tidak memaksakan sih. Kalau pungutan sifatnya kan iuran anggota misalnya ke KS Bara sebagai organisasi kan perlu iuran itu. sebenarnya ada gitu kan. Tetapi melihat situasi kondisi kawan-kawan yang memang kesulitan, kita juga tidak memaksakan. Oh gitu ya. Nah, artinya saya belum melihat ada kepentingan uang yang urgent untuk harus wajib iuran gitu loh. Nah, ketika kita hanya baru bisa membantu dari sisi misalnya kayak ada yang meninggal, ayo kita patungan. Nah, itu sudah cukup gitu kan untuk Yang pungutan-pungutan yang kemarin tiap supir harus 50.000 itu bukan KS Bara ya? bukan Oh itu Kasbara, lain ya? itu lain. Nah itu salah satunya yang saya pribadi memperjuangkan ya saya melawan pihak-pihak lain. Ini terlalu banyak pihak Iya. yang mengambil keuntungan dari ini. Makanya salah satu yang Bung tanyakan ke saya tadi yang mencolok sekali itu saya melawan pihak lain yang akan mengambil uang dari supir tadi. Oh, Itu. iya. Jadi- Ya kita tidak perlu sebutkan Ya, lembaga, kita tapi nggak saya perlu. tahu Gus sudah melapor ke Polda ini. Ya sudah melapor ke Polda. Demi memperjuangkan nasib para supir, jangan Ya. lagi banyak dikenakan Kalau pungutan-pungutan. itu kita tidak lawan, nanti banyak yang lain akan Ya. ikut. Sekarang pun mereka mulai dari Star Bulu Tambang sampai ke dermaga itu berapa kali pungutan, Gus? Cukup banyak, Pak. Jadi Ada 5 atau 6 macam. yang jelas kalau dulu baru-baru saya bergabung, supir itu menyediakan uang receh itu 2000 sekitar 60 ribuan. 60.000. 60 Oke. ribu. Jadi ada 2.000. Iya. Ya, ada 2.000. Ada pauga-pauga di jalan ya. Kadang-kadang 40.000 baru habis sampai ke tambang. Nah, Oh. tapi sekarang Ah. dengan banyaknya Itu dulu ya, 60.000 itu dulu ya uang receh. Yang- Kalau sekarang? Kalau sekarang ini di pangkas atas. Hmm. Jadi ada yang mangkas atas, Pangkas atas maksudnya di mana? ya ada yang memangkas yang memangkas di atas tadi, yang saya lawan tadi. Maksudnya uang dia jatah supir ini dipangkas lewat tokenya, lewat Iya. pengusahanya. Dia pungli Ah. menggunakan sistem.
Oh. Jadi kerjasama dengan pihak pengusaha tambang dan memotong untuk ke bawah. Gitu. Jadi nanti misalnya dari pengusaha tambang supirnya dapat katakanlah 2 juta sekali. Iya, misalnya. Berangkat. Ya. Langsung dipotong. Langsung dipotong. 50.000 Ya. atau berapa tuh? 50.000. 50.000. Ya. Oh, bukan di jalan ya? Bukan di jalan. Nah, uang ini untuk apa? Ya itu nanti banyak tuh, panjang tuh penjelasannya. Oh, panjang Bang. ya. Oke. Nah, Tapi ini diperjuangkan. yang itu yang saya lawan. Sekarang Kemudian udah dihentikan. rasanya masih berjalan ini. Oh, masih Cuman berjalan. mungkin turun jadi 35.000 informasinya. Bisa miliaran loh uangnya itu. Miliaran. Jadi nah, belum lagi adanya kecelakaan. Kecelakaan itu kan setiap ada kecelakaan yang harusnya yang tadi bertanggung jawab untuk melakukan satu Karena mereka negosiasi udah mengut uang, ternyata di jalan masyarakat nih masih nyegat juga untuk minta kadang 20.000. Oh. Jadi setiap 3 hari setiap ada kecelakaan Jadi tidak selesai di 50.000 tidak tadi. selesai. Jadi yang tadinya Artinya 50.000 bukan include nanti dijamin di jalan tidak ada lagi pungutan. tidak ada lagi. Nah, Ternyata masih ada. Masih ada. Nah, bayangkan Jatah-jatah preman katanya ada juga. kalau kecelakaan itu ada 2 atau 3, semuanya minta 20.000. Ah, Jadi totalnya berapa Gus kalau sekarang nih? ya bagaimana? Termasuk yang 50.000 tadi. Bagaimana? Sampai ke dermaga berapa sopir dipungut? Ya sekarang kalau sekarang ini 100.000 lah paling nggak. 100.000 harus per sopir. harus nyiapkan uang. Iya, Yo. Nah Gus, Dan mereka ini saya, sebenarnya Bang dapat Udari, berapa ini? Bang Dori, saya bukan apa ya, kadang sedih ya. Supir itu di jalan itu sampai kehabisan untuk beli makan. Dan saya pernah transfer malam itu jam 2. Tuh. Jam 2 malam Transfer ke saya dia. transfer dan belum bisa diambil, besok pagi dia baru bisa makan dari uang saya tuh. Transfernya uang Uang saya, uang dari pribadi. Pak Ketua tolong bantu Pak kami Ketua, ini gitu ya. Tolong. Nah, itu bukan 1-2. Jadi betul-betul miris tuh, Bang. Dia saya transfer, di mana dia mau ngambil uang. Dia terpaksa besok pagi baru makan. Dan ada 3 orang yang meninggal itu karena asam lambung. Artinya dia Nahan lapar. Nahan lapar. Supir tadi Nahan lapar di perjalanan. Di perjalanan. Karena begitu lamanya sampai ke Lama dermaga. sampainya. Dan ke mereka pelabuhan. memang saya lihat karena saking asiknya membawa kendaraan itu. Ya ditinggalkan tidak bisa. Laparnya itu sepertinya kayak Biasa saja. biasa saja. Dia tidak sadar kalau berjam-jam dia belum minum apa. Nah itulah saya salutnya. Jadi berat juga perjuangan dari mereka sisi ini. psikologis itu luar biasa gitu. Nah itu yang kita lakukan. Dan ini juga tidak semua supir tahu. Nah, kalau tahu bahaya juga ketua ini nanti nelpon semua. Oke Gus, sekarang berapa sih penghasilan para supir truk di Jambi ini rata-rata lah dengan kondisi sekarang ya? Ya. Dengan kondisi sekarang yang kadang-kadang bisa 2-3 hari di jalan. Ya kalau itu bisa saya jawab singkat tuh, kalau bawa uang ke rumah 200.000 itu sudah hebat itu Pak. 3 hari 200.000 cuma bawa uang sampai ke rumah. 200 sampai 500 lah. Tuh. Nah, Ya jadi enggak imbang Gus. makanya tadi Dengan tenaga yang mereka, apa solusinya apa ini? solusinya itu tadi pertama gubernur memberikan regulasi yang baru. Apa regulasinya? Regulasinya sebenarnya udah cukup Bang. Seperti misalnya kan sudah ada nih Pergub bahwa plat luar tidak boleh. Ya. Harusnya plat Jambi aja. Kalau Oke. plat Jambi saja mungkin tidak sampai macet seperti sekarang. Gitu. Nah, artinya waktu saya bicara yang awal pertama dulu, gubernur sudah tahu ibarat hajatan mengundang berapa orang gitu kan. Iya. Makanannya, lokasinya berapa luas, jalannya. Bisa enggak sekarang jumlah supir itu dibatasin? Ya sebenarnya bisa kalau gubernurnya mau. Gubernurnya Persyaratnya mau, diperketat gitu ya? Kapoldanya. Tapi kan sekarang supir itu tidak lagi milik pengusaha tambang kan? Udah Persoalannya, ketiga. persoalannya sekarang itu gubernur tidak punya alat untuk menghitung kendaraan di jalan, itu aja.
Kan ada dinas perhubungan, Ya, kalau kepolisian. masih saya sampaikan harus menggunakan aplikasi. Oh. Aplikasi yang bersifat Selama ini tidak ada pakai aplikasi. tidak ada pakai aplikasi. Jadi aplikasi itu yang ada aplikasi kayak misalnya Simsalabim, ya miliknya di Sub. Itu aplikasi hanya untuk mengambil data. Jadi untuk mengambil nomor lambung, isi data, biodata, nah ini loh supir terdaftar. Tapi ketika mobil ada di jalan, yang bisa berjalan hari ini, yang bisa stop, yang bisa ini batu bara berapa, itu semua kan tidak ada yang bisa mengawal. Kalau manusia, misalnya kita andalkan di Sub, andalkan kepolisian, seberapa mampu mereka, anggota mereka saja kurang gitu. Dan seberapa mampu mereka tegak menghitung mobil setiap malam. Ini bukan pekerjaan sekali dua kali. Ini pekerjaan setiap malam. Iya. Tuh, apa mampu mereka menghitung? Oke lah pakai cetek gitu. Iya. Sekarang idealnya berapa seharusnya jumlah supir angkutan batubara supaya kesejahteraan supir bisa terjaga nih, bagus. Makanya kan saya menyampaikan waktu saya demo itu, coba targetnya jangan tinggi-tinggi, jangan 36 juta ton, sehingga dalam satu hari itu kalau ada 2.000 mobil saja mungkin sudah cukup. Kalau 2.000 kali 10 ton rata-rata kan sudah berapa juta ton itu. Nah, ini karena ngejar target ya. Karena ngejar target Harus 36 juta ton. aplikasi kita Berapa targetnya berapa? 36 juta ton per tahun. Ya. Akibatnya supir yang Akhirnya 4.000 supir dipaksakan dengan menargetkan 4.000 tetapi tidak punya alat hitung tadi, akhirnya entah berapa mobil yang ada. sekarang berapa? Kalau taksiran Gus berapa ini sekarang? Ya Terdaftar dan tidak terdaftar. kalau sekarang ini Prediksi lah. prediksi masih sama lah seperti dulu. Berapa Ya kira-kira? 4.000-an lah. 4.000. Bukannya belasan ribu. Ya belasan Itu ribu. yang tercatat, yang tercatat. ribuan. Yang Tapi sampai yang tidak tercatat. karena sudah banyak juga yang off kan, akibat waktu ongkos murah banyak ditarik leasing dan lain-lain. Akhirnya mungkin sekarang ya 4.000 sampai 6.000 lah. Tuh. Terdaftar dan tidak terdaftar. Sekarang nggak tahu terdaftarnya di mana karena daftar itu kan dulu. Artinya ya katakanlah legal dan ilegal. Iya. Yang tidak Nah, kita ilegal. kan nggak bisa Berapa supir? kita kan nggak bisa mengira. Berapa jumlah armada ini? Nah, sekarang nggak bisa mengira-ngira bang, karena pertama kalau kita mengira-ngira nanti salah kan. Nah jadi yang Ya, jelas. kalau nggak tahu jumlahnya bagaimana bisa Makanya. mengambil iuran dari mereka? Makanya karena kita tidak punya aplikasi. Dari pengusaha tambang kan bisa diketahui. Misalnya berapa sih truk yang kalian muat dalam satu hari? Kan kelihatan. Sekarang kita nggak bisa bang, kalau percaya begitu bang. Orang punya mobil 100 ngakunya punya 10. Berarti main akal-akalan juga nih. Semua bang. Jadi kalau hanya by system lah yang bisa mengatur ini. Di samping memang ketegasan aparat. Di samping ketegasan aparat. Jadi by system dengan aplikasi baru bisa muat barang. Iya, Dan pengusaha baru bisa jual barang ketika sudah mendaftarkan barangnya di aplikasi. Kemudian si pembeli tadi bisa membeli barang ketika dia sudah deposit. Jadi tidak membuat instrumen-instrumen yang terlalu panjang gitu. Betul. Kemudian saya pembeli barang, deposit ke aplikasi memerintahkan supir untuk angkut barang. Begitu angkut, yes, barang sampai langsung depositnya si sopir tadi, akunnya langsung terbayar. Jadi nggak perlu ngejar-ngejar DO. Kenapa? Si pembeli tadi memang sudah deposit, memang betul-betul pembeli, bukannya broker yang mengandalkan air ludah itu kan. Tuh. Nah, itu yang terjadi tuh. Jadi solusinya aturan batubara itu by system. By system. Nah, dengan sistem aplikasi yang seperti Gojek itu. Agar bisa lebih enak memantaunya ya. Artinya masyarakat bisa nanya berapa ada mobil, berapa batubara yang dijual. Iya. Ada juga pengetahuan tentang batubara masyarakat.
Mesti Pemda harus punya itu. Harus punya itu. Baik Gus, jadi ini luar biasa kalau kita diskusi soal batu bara ini dah habis-habisnya. Saya termasuk masyarakat Jambi yang juga kesel ini kan. Karena jangankan pengendara lain, mobil ambulan pun sudah susah mau lewat. Ya karena ini, tapi ya itu tadi konsekuensi ini harus kita tanggung bersama. Sembari menunggu bagaimana pemerintah membuat kebijakan agar semuanya ini bisa menikmatilah ya, terutama hasil tadi, sopir juga bisa sejahtera, masyarakat tidak tersakiti, lingkungan juga bisa terjaga dengan baik. Ini banyak sekali rangkaiannya kan. Banyak. Dan yang terpenting diskusi kita hari ini, bagaimana masyarakat Jambi, khususnya dalam kota Jambi ini, inilah Gus Dur, ya kan, caleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai Solidaritas Indonesia PSI nomor urut 4. Ya, mudah-mudahan beliau bisa terpilih dan duduk nanti bagaimana bisa memperjuangkan nasib masyarakat, terutama para supir angkutan batu bara di Jambi. Terima kasih Gus, sudah bisa hadir di sini. Sama-sama. Ya kita doakan mudah-mudahan bisa terpilih ya, dan beliau perlu kita support karena memang perjuangannya luar biasa. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.